Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas diskusi sesi 10 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM 501172411, Prodi Magister Pendidikan Dasar, Tutor Dr. Hamdan Hussein, Batubara MPDI. Baiklah, berikut pemaparan saya pada diskusi sesi 10. Pada pertanyaannya, pada laman diskusi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Silakan sampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pada pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada dua artikel yang telah disediakan pada sesi 10. Jawaban saya pertanyaan nomor 1, yaitu kesan, kendala, dan saran untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Pembelajaran kelompok atau kolaborasi adalah strategi penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah siswa. Berikut adalah evaluasi singkat berdasarkan pengalaman pada implementasinya. Kesan positif, 1. Peningkatan keterampilan sosial. Nah, siswa belajar untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berbagi ide, yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat. 2. Belajar dari sesama. Per learning, siswa yang lebih mahir dapat membantu teman yang mengalami kesulitan yang seringkali lebih efektif daripada intervensi guru. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab bersama. Nah, tugas yang diemban bersama meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil akhir. Kemudian kendala, 1. Dominasi anggota. Seringkali terjadi ketidakseimbangan peran di mana satu atau dua siswa mendominasi pekerjaan, sementara yang lainnya hanya menumpang. Kemudian yang kedua, pengelolaan waktu. Proses diskusi dan pengambilan keputusan dalam kelompok membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan belajar individu, yang bisa mengganggu cakupan materi kurikulum. Kemudian yang ketiga, penilaian individu sulit untuk mengukur kontribusi dan pemahaman individu secara adil dalam kelompok. Kemudian saran, struktur dan peran jelas tetapkan peran yang jelas bergantian, misalnya notulen, juru bicara, manajer waktu untuk setiap anggota kelompok pada setiap tugas. Kemudian yang kedua, penilaian ganda. Gunakan sistem penilaian yang mencakup nilai produk kelompok untuk hasil kolaborasi, nilai kontribusi individu, misalnya melalui refleksi individu, kemudian kuis setelah tugas kelompok. 3. Pembelajaran terstruktur. Terapkan model kelompok terstruktur seperti Jigsaw atau Thinkfiser yang memastikan setiap siswa memiliki tanggung jawab individu sebelum berkontribusi dalam kelompok. Jawaban pertanyaan nomor 2, analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Nah, mengacu pada modul MPDR 5302, perbandingan struktur kurikulum pendidikan dasar adalah upaya untuk memahami kebijakan dan praktik pendidikan di berbagai bidang. Analisis komparasi ini akan membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan dua model negara maju yang sangat berbeda. Finlandia berbasis kesetaraan atau kolaborasi, dan Korea Selatan atau Jepang berbasis kompetisi atau disiplin tinggi. Berdasarkan pada dua artikel ilmiah yang telah disediakan pada sesi 10, artikel 1 dengan judul Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. Kemudian di artikel yang kedua dengan judul Wawasan Pendidikan, Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Berbagai Negara Maju, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, perbandingan struktur pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Pada aspek komparasi, Indonesia usia masuk SD minimal 6 tahun, 5 atau 5,5 tahun dengan rekomendasi. Kemudian di Indonesia, sekolah saya sendiri sesuai dengan regulasi nasional. Kemudian Finlandia minimal 7 tahun. Nah, kemudian kalau Korea Selatan tidak spesifik, tetapi dengan aturan 633. Jepang pada artikel 2 tidak spesifik, tetapi 633.
Nah, pada jenjang pendidikan dasar, aspek komparasi jenjang pendidikan dasar biasanya SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Kemudian secara khusus di sekolah saya SD 6 tahun. Finlandia pada artikel 1, pendidikan dasar menyeluruh 9 tahun. Nah, Korea Selatan dan Jepang pada artikel 2 SD 6 tahun. Kemudian aspek komparasi total jam belajar per minggu. Untuk negara Indonesia, sistem jam per minggu atau 40 jam per minggunya. Nah, struktur kurikulum nasional padat untuk di sekolah saya. Kemudian pada artikel 1, negara Finlandia sekitar 30 jam per minggu, lebih ringan. Untuk di artikel 2, Korea Selatan dan Jepang, jam belajar sangat panjang atau kompetitif. Kemudian di Jepang, waktu belajar efektif 240 per hari atau per tahun, lebih tinggi dari Amerika Serikat. Kemudian aspek komparasi pada sistem ranking atau tinggal kelas. Nah, di Indonesia masih diterapkan. Kemudian di sekolah saya sendiri tergantung kebijakan sekolah, namun masih ada potensi ranking yang dan sistem naik ataupun tidak naik kelas. Kemudian di artikel 1, negara Finlandia tidak ada ranking siswa atau sistem tinggal kelas. Untuk di artikel 2, Korea Selatan dan Jepang, kompetisi sangat ketat. Kemudian pada Jepang, disiplin dan sistem ujian nasional mempengaruhi masa depan. Nah, selanjutnya perbandingan filosofi dan fokus kurikulum. Aspek komparasi Indonesia, prinsip utamanya berorientasi pada hasil kompetisi. Kemudian Finlandia, kesetaraan, kolaborasi, dan kepercayaan terhadap guru maupun sekolah. Korea Selatan, kompetisi sangat ketat, disiplin tinggi, dan prestasi akademik. Kemudian di Jepang, keseimbangan akademik dan karakter, etos kerja, dan ataupun disiplin. Kemudian aspek komparasi metode pendidikan dasar. Di Indonesia dominan ceramah dan tugas rutin yang sangat banyak. Kemudian Finlandia berbasis problem solving dan pembelajaran aktif. Korea Selatan akademik moral, disiplin, hakwan ditambahkan. Kemudian yang di Jepang mengembangkan kepribadian utuh dan kemandirian. Pada aspek komparasi peran guru, di Indonesia kualifikasi minimal D4 maupun S1. Tantangan pada pelatihan yang merata. Kemudian Finlandia kualifikasi minimal S2 ataupun master, seleksinya sangat ketat dan status sosial tinggi dan dukungan yang profesional. Kemudian di Korea Selatan, rasio guru ataupun murid baik 1685 investasi besar pada guru. Kemudian di Jepang, rasio guru murid baik 1:17, menekankan etos kerja. Nah, analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar modul MPDR 5302 modul 7 pada kegiatan belajar 1. Sistem jenjang dan struktur persekolahan berdasarkan pada struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia. Nah, secara umum, satu jenjang dasar pendidikan dasar 9 tahun, SD maupun MI kelas 1 sampai 6 dan SMP maupun NTS 7 sampai 9. Kurikulum saat ini adalah kurikulum merdeka, kurikulum ke-13 berjalan paralel. Struktur pembelajaran berbasis mata pelajaran. Kemudian yang keempat, beban belajar sekitar 40 jam per minggu. 5. Evaluasi belajar berbasis penilaian formatif dan sumatif, baik itu PTS, PAS, PAT, maupun rapot. Kemudian yang keenam, masih terdapat ranking kompetensi ujian sumatif besar dan sistem tinggal kelas. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, pendekatan pembelajaran masih dominan akademik, belum merata, berbasis proyek P5. Nah, secara khusus, di sekolah saya SDN 14 Tempilang, karakteristik struktur kurikulum di sekolah, satu menggunakan kurikulum merdeka pada fase A, kelas 1 ataupun 2, fase B 3 sampai 4, kemudian fase C kelas 5 maupun kelas 6. Kemudian yang kedua, program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sudah berjalan dan tematik kolaboratif. 3. Evaluasi berbasis raport formatif deskriptif tanpa ranking. Kemudian yang keempat, durasi belajar sekitar 30 sampai 40 jam per minggu. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek dan aktivitas nyata. 6. Perlibatan orang tua melalui kolaborasi kelas dan kegiatan sekolah.
Kesimpulannya, 1, kurikulum Indonesia sedang bergerak ke arah pengembangan karakter melalui kurikulum merdeka, namun implementasinya masih belum merata. 2, Finlandia menekankan kesetaraan, kepercayaan, dan keseimbangan beban belajar. 3, Korea Selatan menekankan disiplin dan prestasi akademik untuk mendukung pertumbuhan industri. Kemudian yang keempat, Jepang mengedepankan keseimbangan akademik, karakter, dan kerjasama sosial. 5, Indonesia dapat mengadaptasi nilai positif dari negara maju seperti pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, pembelajaran kolaboratif, dan problem solving. Kemudian yang terakhir, memperkuat budaya disiplin dan etos kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.